Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6C mata kuliah manajemen risiko akan menjelaskan tentang risiko pasar uang dari saya sendiri, Zakwan Haidar. Dan saya Afganisman. Definisi risiko pasar uang. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar juga disebut sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh yang dialami oleh seluruh perusahaan. Singkatnya, risiko pasar bagi perusahaan muncul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak menguntungkan, seperti hasil risiko atau risiko tingkat pengembalian, harga tolak ukur atau risiko tingkat pengembalian, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas serta modal yang memiliki dampak potensial terhadap keuangan dari sebuah aset selama masa perjanjian. Bentuk-bentuk risiko yang pertama ada general market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contoh, pada saat Bank Indonesia rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan berupa kredit secara sliding rate adalah hitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yang mana ini disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Bentuk-bentuk risiko keuangan selanjutnya yaitu specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya, salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Yang kedua, produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat barang. Contoh, suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Ketika hal itu diekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan pokok perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Yang ketiga, ada kategori yang masuk general market risk. Ada beberapa yang menimbulkan terjadinya general market risk atau risiko pasar secara umum, yaitu yang pertama ada foreign exchange risk. Secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal, capital market, dan pasar uang, money market. Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Kedua jenis perusahaan ini saling bahu-membahu bekerja sama dalam usahanya menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan dinamis, sehingga dengan harapan nantinya akan mampu untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan secara sistematis. Independensi Bank Indonesia dalam menetapkan berbagai kebijakannya adalah dijamin oleh pemerintah, walaupun kita menyadari secara penuh kalau berbagai kebijakan tersebut belum tentu baik dan tepat. Karena hasil pengalaman menyebutkan tidak seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bentuk manifestasi keinginan para pebisnis. Adapun pengertian dari pasar keuangan atau financial market, yaitu tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan, baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang atau kurensi seperti yang dilakukan pasar uang. Foreign exchange risk merupakan bagian dari money market atau pasar keuangan. Saat ini aktivitas perdagangan foreign exchange mengalami peningkatan yang signifikan di berbagai negara di dunia. Menurut survei yang diselenggarakan pada tahun 2004 antara lain oleh Bank for International Settlement, Volume Global Forum Foreign Exchange Trading tersebut telah mencapai
1,9 triliun US dollar per hari. Keterlibatan dan ketertarikan banyak pihak untuk ikut dalam bisnis foreign exchange ini telah menciptakan dinamika bisnis dengan tingkat perputaran yang tinggi. Jual beli falas ini merupakan keuntungan dengan konsep pada perolehan angka selisih pada saat harga beli dan harga jual. Pada pasar falas ini kita dapat menggabungkan mata uang dalam bentuk kategori, yaitu A. Yang pertama, hard currencies atau mata uang keras, mencakup mata uang yang berasal dari negara-negara memiliki tingkat kestabilan moneter tinggi atau biasanya berasal dari negara maju, dan sering berbagai pihak menjadikan mata uang negara tersebut sebagai ukuran dalam mengonversikan dengan mata uang negaranya. Yang kedua ada soft currency atau mata uang lembut, adalah jenis mata uang diterbitkan oleh suatu negara namun jarang dipakai sebagai standar acuan dalam transaksi pasar bisnis internasional dengan alasan dianggap belum memiliki nilai kelayakan. Kondisi ini disebabkan karena yang pertama, berbagai pihak dapat dengan mudah mengakses seluruh data dan informasi tentang keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, masuknya berbagai investor dari berbagai negara ikut bermain falas. Yang ketiga, berbagai pihak baik analisis ekonomi dan non-ekonomi serta para pelaku pasar dan juga pemerintah sebagai regulator tidak pernah mengetahui dengan pasti di mana equilibrium point itu berada. Titik equilibrium bisa saja setiap saat berpindah-pindah sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang keempat, setiap pihak memiliki berbagai bentuk data dan informasi, namun semua itu bersifat masa lalu dan tidak ada satu pihak pun yang bisa memperoleh data masa depan. Yang kedua ada interest rate risk atau risiko suku bunga, adalah risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, commodity position risk adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Kemudian dalam perbankan adalah lembaga mediasi yang bertugas menjembatani pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dengan tujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan berbagai urusan. Jadi di bursa komoditi sangat bersifat fluktuatif, naik dan turun terjadi dalam waktu yang cepat. Kondisi ini sering dijadikan keuntungan dari pihak spekulan, yaitu dengan cara membeli pada saat harga rendah dan menjual pada saat harga tinggi, di mana jarak ini dilihat sebagai capital gain, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afganistan. Kondisi pasar. Tidak efisiensi memiliki ruang besar untuk melakukan spekulasi, dan spekulasi ini tidak selamanya kita memperoleh kondisi seperti yang kita perkirakan. Ada waktu di mana itu benar-benar di luar kendali dan rencana yang dibuat. Keempat, equity position risk. Resiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan stock and share mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Kelima, politik risk. Stabilitas politik adalah sesuatu yang sangat penting bagi negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Krisis kepemimpinan akan berakibat pada pencarian kepemimpinan di luar lembaga resmi, yaitu memungkinkan orang-orang berasal dari masyarakat atau oposisi akan muncul sebagai pemimpin dan berusaha mengambil alih kepemimpinan. Jika dalam suatu negara mempunyai ideologi yang berbeda-beda, maka efek yang timbul adalah pertentangan ideologi yang akan berakhir dengan perang saudara. Negara dengan perangkat kebijakan memiliki peran besar dalam usaha menciptakan stabilitas politik. Bagi seorang investor, stabilitas politik dan keamanan dikaji bukan hanya dalam jangka waktu 10 atau 30 tahun, tetapi lebih dari itu.
Dan sebuah kesimpulan itu tidak hanya dilihat dari kemampuan kekuasaan yang dimiliki sebuah rezim untuk memberi garansi terhadap hal tersebut. Atas dasar pandang di atas, maka kita bisa memberikan rekomendasi bahwa untuk menciptakan suatu stabilitas politik yang baik adalah dengan cara membangun sebuah usaha yang sinergi antara masyarakat. Hubungan. Selanjutnya, hubungan foreign exchange risk dan perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana surplus dan mereka yang kekurangan dana defisit. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam risiko pasar, market risk. Perbankan seperti deposito, tabungan giro, dan kepuasan kredit, keputusan investasi, lain sebagainya. Faktor yang menyebabkan perbankan mengalami foreign exchange risk yaitu pertama, masih lemahnya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange risk, baik secara finansial dan non-finansial. Kedua, masih lemahnya perangkat dan aturan perbankan terutama dalam konsep risk management banking, khususnya dalam konteks market risk banking perspektif. Ketiga, masih sering terjadi keutusan kepribadian kredit dalam bentuk mata uang asing namun tidak memiliki dana analisis yang kuat. Yang keempat, menerima deposito, time deposit dalam mata uang asing ternyata maka memberatkan perbankan. Kelima, perbankan harus menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Menurut Mas Yutali, 6 faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar yaitu pertama, faktor fundamental ekonomi. Kedua, terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. 3, campur tangannya financial authorities. 4, perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. 5, likuiditas pasar. 6, suburnya kegiatan airbag trade. Selanjutnya, teknik pengukuran risiko pasar. Penetapan harga berdasarkan biaya cost-based pricing. Suatu strategi penetapan harga di mana harga tertentu berdasarkan jumlah biaya per suatu produk yang keluar ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Kedua, penetapan harga berdasarkan harga kompetitor. Yang ketiga, pendekatan harga berdasarkan permintaan demand based pricing. Pada analisa ini, konsumen diminta untuk memberikan pernyataan di mana konsumen merasa harganya terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal dan dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Cukup sekian penjelasan tentang risiko pasar uang dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.